yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, dan yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang ini kita kembali bertemu di majelis ilmu ini. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterimanya sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga nikmat yang diberi sentiasa ditambah, seperti yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kita sangat memerlukan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah menjadi guru utama kita, yang telah mengajarkan agama kepada kita. Kita semakin cinta dan mengikutinya sehingga berhak dan diridhai Allah mendapatkan syafaat darinya. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Menyambung kaji bersama Imam Al-Bukhari melalui kitab At-Tauhid min Sahihihi, kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, As-salamul mu'min, As-salamu al-mu'min, bahwasanya As-salamul mu'min itu adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr yang mengandung banyak al-asmaul husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizu al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Bab tentang nama Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah yang di dalamnya terdapat perkataannya As-salamul mu'min. Di antara tauhid yang diimani oleh ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang banyak, yang husna, yang maha indah. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti kata Imam Ibn Battal, isbatu asma'in min asma'illahi ta'ala, ingin menetapkan nama-nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya wallahu alam, berkata Syekh Al-Ghunaiman yang mensyarah kitab ini, dia mengatakan, waqad qala Allah fi suratil A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang mengandung makna yang baik. Maka berdoalah dengan menyebut nama itu. Berkata Syekh, wa ka'annahu rahimahullahu ta'ala ba'da itsbatil qudrati wal quwwati wal ilm asyara ila anna as-sifati as-sam'iyyati laysat mahsuratan fi adadin muayyan
bidalilil ayatil mazkurah. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang banyak, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Jadi supaya tidak berdebat lagi berapa 99 itu kan, maka Nabi jelaskan 100 kurang 1. Ini gitunya lah jolly, kadang tambah tak jolly ya. Nah, jadi nak jen kalau berdebatnya kia 99 itu maknanya 1 kurang cia. Itu debatnya sudah itu dulu. Nah. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Menghafal di sini bukan melakukan saja, menghafal lalu dilakukan, tidak. Menghafal dengan melaksanakan apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Nama-nama tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin sebelum ini dia membahas tentang sifat qudrat bagi Allah wa sifat irada. Ketika dalam mensyarah firman Allah, Innallaha huwa razzaqu, dan lupa lagi, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwati al-matin. Allah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan, yang sebelumnya sudah ada fa'alul lima yurid, dia punya iradat, punya kekuatan, punya qudrat, dan juga memiliki ilmu. Asyara ila anna as-sifat as-sam'iyyah laysat mahsuratan fi adadin muayyan, bahwa sifat-sifat as-sam'iyyah yang diketahui hanya dengan mendengarkan berita, namanya as-sam'iyyah. Kalimat sami'ah pendengaran, bahwanya alat atau cara untuk mengetahuinya hanya mendengarkan berita, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diperiksa, tidak bisa diteliti. Sebab kalau nak meneliti, kemana meneliti? Ada ya bisa tuan sampai ke langit? Wawancara Allah Ta'ala? Ada biaya SPPD ke langit? Tidak ada. Terus tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali as-sam', mendengar. Dari siapa kita dengar? Dari sopojola? Bukan, dari Allah dan Rasul. Tidak sopojola, harus dari wahyu. Tidak boleh dari wangsit. Tentu bez wangsit wahyunya. Wahyu dari Allah, wangsit dari setan. Jadi tidak bisa. Jadi harus bahwa sifat-sifat sam'iyah yang hanya bisa diketahui dengan cara mendengar berita, itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ini kata Syekh Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan contohnya ini as-salamul mu'min. Salah satu sifat Allah adalah as-salam. Nanti akan jelaskan apa makna as-salam. Secara umum maknanya adalah yang membawa keselamatan, yang menyelamatkan. Al-mu'min yang memberikan keamanan. Yang memberikan keamanan. Berarti di antara sifat Allah, di samping qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, ada sifat sam'iyah lain yang wajib diimani. Jelas? Makanya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sifat yang dibenarkan, yang didengarkan, yang diimani hanya pada jumlah tertentu. Tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu kecuali pikiran-pikiran. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
terjadi penyimpangan dalam meyakini sifat-sifat Allah dan nama-namanya adalah akibat dari banyak pikir. Dalam hati Anda lupa lah gitu tuh. Mau cupainya pikulunya apa makna? Ragu. Dan kan babinin lainnya. Iyo nyonya ragu. Iya enggak? Jadi kalau seandainya masih pikir-pikir berarti ragu. Lihat seluruh orang yang meragukan berita yang datang dalam Al-Quran dan hadis akibat banyak pikir. Jelas? Banyak orang tidak bisa melaksanakan perintah yang datang dari Allah dan Rasul karena banyak menenggang rasa. Kalau kau jangan mencari kau de mana mau pakai awak sodo ya kan ya tak tahan kau nak tengok mau cara tiba buat tengok doang nak lewo je, tapi kalau buat elok tengok doang risih ya kan banyak orang buat ke tengok je doang kan lewo je, tapi pas buat elok tengok doang maluan. Syaitan zayyana lahum a'malahum. Syaitan yang punya kerja menghiasi amalan buruk mereka. Fara'auhu hasanah, sehingga mereka menganggapnya baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Syekh di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin mengisbatkan, ya bukan hanya nama-nama saja, tidak, ingin mengisbatkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diketahui kecuali dengan mendengar as-sam'iyah, yang bisa didengar beritanya, tidak bisa diketahui dengan logika, tidak bisa diketahui dengan akal, tetapi dengan berita yang benar itu hanyalah tidak terbatas pada jumlah tertentu, banyak. Makanya di 99 nama, setiap nama mengandung sifat. Tidak mungkin disebut namanya Al-Alim yang maha mengetahui kecuali punya sifat mengetahui. Tidak mungkin di antara namanya As-Salam yang membawa keselamatan, yang menyelamatkan, kecuali punya sifat menyelamatkan. Tidak mungkin punya nama Al-Mu'min mendatangkan keamanan, kecuali dia punya sifat mengamankan. Demikian juga Al-Hakim, maha hikmah, kecuali dia punya sifat maha memiliki hikmah. Makanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hikmah. Tidak ada hukumnya kecuali ada hikmah. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita misalnya ingin menentukan kalau orang yang melakukan pelanggaran, kalau bisa tidak usah dihukum gitu ya, keinginan kita. Orang yang membunuh manusia, lalu kalau Allah SWT mengatakan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan qisas. Nah, apa hikmahnya? Walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian kisas itu menjamin kehidupan, sehingga setiap orang yang menjalankan kisas akan lebih terjamin hidupnya orang daripada yang tidak menjalankan kisas. Kan sudah sering kita sebutkan bahwa pembunuhan atau kriminalitas yang terjadi di negara yang menerapkan hudud hukum Allah SWT pasti sangat minus dibandingkan dengan yang tidak menerapkan hukum qisas ini. Kita hari ini, atau tidak usah kita lah, kalau kita nanti sosok siapa lawak kan, banyak penelitian di kelas dunia menyebutkan bahwa negeri paling aman di dunia hari ini, mana? Negeri yang paling aman di dunia hari ini, Pulau Payung? Itu dia. Indonesia? Iya.
Itu sosoro sih. Kan bahasa aja nya. Patang datang sih dari Arab Saudi kan untuk akreditasi beberapa sekolah. Masuk sekolah kita di Bangkinang, Ibnu Saimin. Jadi tanyung data ke anak kan berapa jumlah tu bayar toko dia semasa jangan data palo yang tertulinya jangan di palo tapi nan tertuli. Kalau kini sosoknya awak paling aman. Manalah aman pada awalnya payah mah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Negeri paling aman menurut Badan Keamanan Dunia, paling aman di dunia hari ini, nomor 2 paling aman Arab Saudi. Nomor 1-nya ada sebuah negeri di laut Samudra India. Penduduk tadi sebanyak orang berpayung kayaknya. Tadi sampai penduduk sebanyak orang Pak. Berapa orang awak suka? Desa Pulau Payung. Ane kepala desa? Kadus lah. 5.000. Banyak awak lah. Nah. Jadi mereka nomor 1 paling aman di tahun 2019 kemarin. Di indeks 2019 negeri paling aman, anu lupa namanya. Namanya lupa cuma di Samudra India. Macam Mauritius, tapi bukan Mauritius lumayan aman karena enggak 2 RT-nya, dua dusun jadi. Kemudian masuk ke situ pakai chip. Tahu chipnya? Pakai scan masuk. Jadi siapa kalau masuk pakai scan tu ke mana nak lari? Jadi pulau Tengah Laut. Jelas sebab itu yang nomor 2 adalah Arab Saudi. Subhanallah. Di penelitian tahun 80 oleh Badan Kriminalitas Dunia disebutkan bandingannya satu negara Arab Saudi dengan satu kota Amerika Chicago, 1 menit di kota Chicago kejahatannya sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. 1 menit di kota Chicago sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. 30 tahun tu 4 minit tu. 30 tahun berapa minit sih? Coba hitung ya. Letak hitung di kalkulator ya. Berapa minit? Kan sejam dan 60 minit. Saya semalam 24 jam kali 60 kali 24. Ada sampai piti sebanyak itu nolah. Cetak 60 kali 6 kali 2 boleh 6 kali 4 24. Berarti 1000 ampere ya untuk saya kali 30 sebulan atau setahun kali 365. Tak bisa hitung copet lah. Asal itu kalwin 3 boleh. Begitulah keamanan yang tercipta oleh hukum Allah yang maha hikmah. Jelas ya? Jadi pembunuhan orang takut untuk melakukan. Bantah lah, badu muncung lah. Tetapi tidak sampai mengeksekusi kecuali dalam keadaan yang sangat jarang. Sangat jarang. Saya selama 5 tahun di Madinah, ya, nendongoknya tahu dongon di radio setiap hari setiap ayat pun nomor Jumat diumumkan secara nasional. Misalnya kalau misalnya dilaksanakan kisah di Bandung misalnya, itu diumumkan sampai sekarang di radio dan di televisi. Akan dilaksanakan hari itu, kadang setelah Jumat, kadang hari Senin, tergantung yang diumumkan tadi. Yang tertangkap dan paling banyak dalam setahun kadang 3 uang yang dieksekusi. Ada yang lewat air setahun tak ada eksekusi hukum secara nasional. Kalau awak macam apa?
yang walaupun cara ti ai ti waktu mesti ada kasus kriminal. Allah musta'an. Nah demikian, memang kalau tengok modelnya pikiran kita sadis, tapi hikmahnya menjamin kehidupan. Makanya orang di sana jalan jauh-jauh, ya jauh-jauh dari ujung ke ujung, mereka aman, mereka nyaman. Kalau kita, ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian juga dengan harta benda kita aman. Itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya dengan hikmah. Jadi nama sifat dan nama-nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Kalau ada yang membatasi, perlu dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti mengada-ngada. Akibat banyak pikir dan menenggang rasa. Nah, jadi terlalu banyak pikir, banyak menenggang rasa, akhirnya ilmunya ilmu pikir, ilmu rasa. Akhirnya menimbulkan ragu untuk meyakini dan tidak mantap untuk melakoni. Nak dikojong, ndak jos cayoro. Nak diyakini, indak jo ammo. Akhirnya terpaksa ditolak dengan pikir-pikir tadi. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setiap orang yang menjadikan keyakinannya berdasar pikirannya, insya Allah pada umumnya tidak sampai pada derajat yakin terhadap apa yang walaupun diyakininya, yakin cuman bukan yang diberitakan kepadanya, tapi yang dipikirkannya. Padahal berita dari Allah banyak, bahwa sifat-sifat Allah banyak. Kaum muslimin dan muslimat, seperti yang dalam ayat ini saja, ayat 23 surah Al-Hasyr tadi, huwallah, Allah allazi la ilaha illa huwal malik, yang maha merajai. Berarti dia memiliki sifat menguasai, merajai. Al-Quddus, yang maha suci. Jadi Allah suci. As-Salam, yang menyelamatkan. Al-Mu'min, yang mengamankan. Al-Muhaimin, yang menguasai keseluruhan. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, maha kuat. Dan Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kalau Allah sombong, itu memang haknya. Kalau awak sombong, apa yang nak disombongkan? Kalau kita aib, tapi Allah SWT takabbur, memang dia memiliki semuanya. Al-Mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun. Coba lihat, Allah sebutkan sifat-sifat ini lalu ditutup dengan subhanallah amma yusyrikun. Maha suci dari Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Supaya apa? Supaya setiap ada nama yang sama, tidak mesti hakikatnya sama, sehingga tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk walaupun namanya sama. Ilmu misalnya, Allah berilmu, makhluk berilmu, tapi tak boleh disamakan. Kalau disamakan, ingat, syirik. Makanya maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Allah maha tinggi. Ada nama Arab Ali, tinggi kan? Allah juga diantara namanya adalah Al-Ali, maha tinggi. Apakah sama tingginya Ali dengan tingginya Allah? Jelas tidak sama. Namanya sama. Allah Ali, paling tinggi. Makhluk Allah paling tinggi apa? Aras. Dan Allah di mana? Mana lebih tinggi aras dari Allah? Allah lebih tinggi. Maka benarlah kalau Allah di atas aras. Jelas? Atau jangan pikir lagi, bapak cara duduknya. Kan itu, dah mulai pikir, dah mulai berpikir, datang keraguan. Apa sebab? Tabayang raja duduk di atas hingga sana. Kalau tabayang ajur makhluk atau khalik? Makhluk. Maka mengkiaskan Allah ke makhluk boleh apa tidak? Ya tidak. Makanya ketika dikiaskan itu, terbayanglah tidak mungkin Allah di atas aras. Nyawek kau kadang Allah Ta'ala lah, kadang Allah pada singgah ganji loh nya kan? Ganji pula. Ya Syekh.
Sya mana godang langit pada bumi? Di mana letak bumi di atas langit atau langit di atas bumi? Mana godang langit lah. Tu ganji contoh. Ada ganji ya? Dah. Berarti pikiran antum nyeleneh. Antum keliru cara berpikir. Tidak semua yang di atas lebih besar dari yang di bawahnya, tidak bagus bentuknya. Iya. Payung, mana tinggi, mana godang tu payung pun datang ke. Ini ada. Jadi keedah bahwa adanya Allah lebih besar dari aras itu tidak patut antum melihat makhluk. Kan tidak pernah melihat Allah? Tidak. Pernah melihat Allah? Tidak. Ada berita yang mengatakan dia tidak di atas aras? Juga tidak. Yang ada justru berita dia di atas. Kata Ibnul Qayyim, lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil berita. Semuanya itu berita. Tak cuma masuk cira. Contoh buli-buli. Tak ada bang masuk dah. Nah, Allah musta'an. Saya tu mulai berfikir apa? Kalau berfikir pasti tak kan pasti agu. Kan ya? Kalau berfikir je dahulu pasti agu. Makanya sahabat tak berfikir lagi bila berita datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka tidak berakal, jangan salah paham. Bukan karena sahabat itu tidak cerdas. Mereka adalah orang-orang yang diakui kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka tidak menanyakan karena paham, tidak memikirkan karena memang mereka tahu tidak akan dijangkau oleh pikiran. Kalau itu pikirnya tahu hilang ya akalnya, tetap jadi wali gilo, wali majzub. Nah, nya cawa dia lah nang ada lagi gilo ya, aku wali runya. Memang payah akal-akalan, cuma gini kalau ada orang buat kriminal, tu patut dilindungi. Pasti jawabannya gilo, selamatnya. Kan ya banyak gini. Asal lapunya lagi lojilah. Kena gangguan psikologis. Sebelum itu aman-amannya, tiba-tiba kalau gangguan psikologis. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa anda buat? Hah? Psikolog lah. Ada azan? Tak kan mana? Kalau lu azan tawin malu. Hah? 2 minit lewat. Wah. Ikut kata pakat tadi tak? Subhanallah. Ini memang tak kadang ke awak, kadang dipakat. Itu kadang pakat dia tak habis. Woi, kalau buku di kampung ya, jendang kan azan pakat nanti 2 minit lu. Nah, kan lu sampai hayya ilal falah boy ya. Itu dia. Lagi nilai lain solat. Kan macam ya. Lama capek gini main buku. Lalu kami hayal pala saja. Baca apa sekata ya. Tapi 2 minit lewat aman. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bab ini sengaja disebutkan oleh Imam Al-Bukhari setelah bab yang tadi supaya orang tidak mengira nama dan sifat Allah itu terbatas pada bilangan tertentu, khususnya sifat. Jadi kalau di nama orang tak terlalu masalah, tapi pas di sifat mereka mempermasalahkan. Caklah nama Allah As-Salamnya, tapi jika caklah menyelamatkan, itu siapa tu menyelamatkan? Jelas ya? Al-Mu'min yang memberi keamanan aja sambilnya mengamankan lainnya, sama apa polisi wajibnya. Nah, jadi tentara yang selalu makhluk. Dikiranya Allah seperti makhluk. Akhirnya dinafikan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah taala marah. Maknya ngologak tedaranya. Tabayang makhluk. Nyenyo kalau wangi ngologak darahnya. Padahal tidak ada akses untuk melihat bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bekas dari marahnya itu terlihat. Kalau nak percaya semualah sama-sama tengok air. Tengok air kiamat. Air itu sodo mana aku. Ajo-ajo no sombong-sombong gini tu. Tak apa lah. Mana ngicu-ngicu air itu tu joleh sodo. Kini kan bisa melelak.
Iswa? Tidak bisa. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat semuanya, yang ulama-ulama bahkan para nabi dan rasul hari itu ketakutan, nafsi nafsi nafsi, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Jangan harap-harap lagi kiai kan Allah tu telah, apalagi wali majzub, apalagi wali majzub. Tidak ada. Hari itu nafsi nafsi. Ana hari itulah kaum muslimin dan muslimat. Apa alasan para nabi itu? Innallaha yaghdabul yawma ghadaban syadidan lam yaghdab mithlahu qablahu abada wa la yaghdab mithlahu abada ba'dahu abada. Allah hari ini murka. Ini perkataan siapa ini? Kalau sampai hadis ke kami lusan, kalau sampai berita lah tu, kalau sampai fikir-fikir lo anda, kalau kan fikir tak sampai lah, tak jadi akad nur. Nah, kan hari itu manusia ketakutan semuanya karena lama menunggu di padang mahsyar, menunggu bila kan selesai hisab. Sebantu sahinya tapi sama dengan 50.000 tahun tu sebantu saya aji antri buat KTP je nya di kantor lur di apa di Sdukcapil langi wangi tahu lah setengah nya apa pun tak pandai pokok juang kerenya kan ya lah sampai tak apa terus itunya jadi wali lah sudah itu jadi tujuannya. Nah apa nama di Sdukcapil Kadis Kadis nam tapi di kantor camat besok tak ngurusnya di Capil jelas ya. Nah, antrian panjang. Lalu datang mereka ke Adam alaihissalam. Minta apa yang minta ada? Minta selesai masalah. Enggak, minta syafaatnya. Adam pun ketakutan. Apa jawaban mereka? Ya Adam, anta abul bashar. Kamu ni bapaknya manusia. Kalau pakai bahasa Jakarta tanggung jawab dong. Jangan pandai je anak, tak pandai jadi ayah katanya. Itulah lebih kurang bahasa. Jadi kaum muslimin tolong isfa' lana inda rabbik. Coba minta syafaat kepada Rabbmu. Apa jawaban Adam? La astati'. Saya tidak bisa. Allah hari ini murka. Semurka-murkanya. Tidak pernah murka seperti ini sebelum ini dan tak akan murka lagi seperti yang setelah ini. Jadi ada sifat Allah murka. Itu kalau enggak darah, akhirnya itu masalahnya. Ya, sebab mereka tidak tahu yang namanya murka kecuali kalau enggak darah. Tapi lucu kadang dia. Ada lucu dalam ungkapan-ungkapan yang batil juga kadang alam marah sama kita. Tuh, alam marah sama dia kuiler dia malah sama kita. Tu tanya kayaknya kalau enggak ada kan. Kendak juga dah. Berarti mengatakan kalau enggak ada berarti sama je makhluk ikola telambat pikir dah. Telat mikir. Ini pemikiran Yunani kuno, bukan kini lagi. Jadi pemikiran Yunani yang diadopsi ke dalam ilmu keislaman. Jadi masuk bab akidah contoh tadi. Jadi sebenarnya berarti alam murka pada kita. Iya ya. Walaupun tidak tepat bahasanya tapi diakuinya. Tu tanya tu alam dulu badara tiap. Kalau enggak darah tidak. Jadi tidak selamanya mesti sama. Allah musta'an. Oleh sebab itu makanya kita berdasarkan berita yang sampai, bukan berdasarkan pikiran-pikiran yang tak sampai. Pikiran kan tak sampai dah, berita sampai. Jadi kalau seandainya pendek pengalaman jangan keten je kotong kambiun tinggi ya nyata li bau nan pendek kecen pak kambiun tinggi gala non pendek kecen ayu dalam ayu sak santajon yang pinggangnya gala jadian pena deh antu na amur atau canda penganyo lidi sampan kenek penganyo lidi awak kenek nabah
Bini lah. Allah musta'an. Taib kaum muslimin dan muslimat. Kalau minum ini. Silakan nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على Ma'asyurul muslimin, ma'asyurul muslimah rahimanillah wa iyyakum. Jadi assalam adalah nama di antara nama-nama Allah, demikian juga al-mu'min itu sabit dalam Al-Qur'an dan juga sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan innas salama ismun min asma'illahil husna. Ismun min asma'illahi ta'ala. Assalam itu salah satu nama Allah. Wada'allahu fil ardi. Allah letakkan nama ini di permukaan bumi. Artinya diajarkan kepada orang yang di bumi, fa'afshus salama bainakum. Maka tebarlah salam di antara kalian. Ya seolah-olah kita mengucapkan salam itu menyebar nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka tidak usah diganti dengan yang lain atau dicampur-campur dengan yang lain.
Ini dulu, sekarang ini sudah seolah-olah sudah wajib pula mencampur dengan om pim apa? Hah? Saya enggak apa nutup, saya enggak apa, alhamdulillah. Hah? Iya, orang tuh biarlah gitu. Tidak masalah. Orang Islam kenapa ikut-ikutan pula? Enggak cukup dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamu ahlil jannah. Salamnya penduduk surga. Ini khususnya para pejabat pun sudah seolah-olah wajib. Saya tidak tahu tak wajib tanda. Makanya tambah berminat jadi pejabatnya. Tambah berminat jadi pejabat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa harus? Ya, salam kita sebagai muslim, assalamualaikum. Yang lain silakan pakai salam yang lain. Karena ini assalam itu bagian dari agama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Al-Bukhari juga menyebutkan babu assalam ismun min asma'illahi ta'ala. Dalam hadis al-muttafaq alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah as-salam. Fa iza jalasa ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyyatu lillah. Apabila seseorang membaca dalam salatnya tahiyat, at-tahiyyatu lillah wassalawatut thayyibat al-mubarakah. Karena dulu mereka membaca assalamu ala Allah. Ya, assalamu ala Allah, lalu disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha huwas salam. Nah, mungkin kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Makanya ada disebutkan dalam hadis tapi tidak sabit, bahkan sebagian ulama hukum hadisnya palsu, yaitu ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, di saat itu dia bermunajat kepada Rabbnya sampai suatu makam yang Jibril sendiri tidak naik ke situ. Lalu dia berbicara dengan Allah SWT. Nah, bagaimana caranya nak mengucapkan salam kepada Allah? Karena Allah as-salam. Lalu diwahyukan kepadanya at-tahiyyatu lillahi salawatul thayyibat al-mubarakat, yang kita baca di tahiyat salat kita. Jelas? Lalu dibalas oleh Allah SWT, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Allah SWT ke Nabi SAW. Lalu dijawab pula oleh Nabi SAW, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Cuma sayang riwayat ini tidak sabit dari Nabi SAW. Nah, kalau sabit kan bagus bunyinya itu kan. Jadi Allah yang ajarkan at-tahiyyat itu langsung kepada Nabi SAW di Sidratil Muntaha di atas. Taib. Tapi tidak sabit karena hadis-hadis yang sabit dari Nabi SAW justru itu setelah Nabi sampai di bumi. Diajarkan oleh Jibril alaihissalam atau melalui wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi alaihissalam. Kemudian assalamu ismullah dari hadis Ibnu Abbas. Ini hadis mauquf dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi alaihissalam. Qala Ibnu Abbas, assalamu ismullah. Assalam itu nama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa tahiyyatu ahlil jannah. Ini adalah ucapan penghormatan bagi penduduk surga, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abi Al-Iman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sehingga ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat Al-Muhajir ibn Qunfus radhiyallahu ta'ala anhu, datang dia ucapkan salam Nabi kepada Nabi SAW. Nabi tidak menjawabnya kecuali setelah berwudu. Dia selesaikan wudu baru dia jawab salam. Apa jawab Nabi? Wa qala inni karihtu an azkurallaha illa ala tuhrin. Saya tak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Majah. Ini adalah bentuk penghormatan Nabi SAW kepada Allah SWT dalam berzikir, walaupun tidak syarat wajib tetapi syarat adab.
menyebut nama Allah SWT. Dan ini diriwayatkan dari sebagian ulama seperti Abdurrahman ibn Mahdi, tidak mau membaca hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Imam Malik juga tidak mau menyampaikan hadis kecuali dalam berwudu. Artinya mimbabi muntahal adab, adab yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua menjadi dalil bahwasanya assalam yang dengannya manusia kaum muslimin saling memberikan ucapan kepada sesama. Nah, apa makna assalam? Dinukil dari Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim, ismullah ay kala'atuhu alaika wa hifdhuh, yaitu Allah menjagamu dan memeliharamu. Kan dari assalam adalah menyelamatkan, seperti Allahumma ak wa musahibuk, keselamatan bagimu. Sedangkan kalimat assalam, nama Allah assalam, dari makna ini dipahami atau mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah zikrullah atau zikrusmillahi ta'ala, bahwa salam adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mengucapkan salam kepada orang, mengingatkan orang tentang nama Allah as-salam. Yang ketiga, bahwasanya orang yang mengucapkan salam itu musalimun lahu, yaitu selalu membawa kedamaian kepada yang diucapkan salam kepadanya. Kemudian as-salam diartikan seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT as-salam, yaitu yang selamat, ay min jamil uyubi wa naqais, selamat dari segala aib dan kekurangan, bikamalihi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan kesempurnaannya pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Kemudian masuk pada al-mu'min, juga sama. Al-mu'min adalah kalimat atau salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diimani oleh seorang orang beriman. Dikatakan maknanya seperti dikatakan oleh Dhahhak ibn Muzahim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay amana khalqahu atau amana khalqahu min ayyadhlimahu, dia memberikan rasa aman kepada hambanya bahwa dia takkan pernah menzalimi hambanya. Tidak ada Allah wa ma ana bidzallamin lil abid, saya takkan pernah menzalimi hamba-hambaku. Gimana dia nak menzalimi? Kita berniat buat kebaikan, tak jadi, sudah tulis satu kebaikan. Kalau jadi, dilipat gandakan jadi 10. Ya tak? Kan ya? Kalau berniat buat keburukan, tak jadi, tak dituliskan. Jelas? Dan apa? Tak jadi dibuat, tak ditulis dosa, justru ditulis pahala. Ditulis pahala. Tapi tidak jadinya bukan karena terhalang, tidak. Memang kita yang mengundurkan apapun dosa, bahkan syirik sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah SWT, dengan mudah Allah hapuskan. Allah janji, ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfirah. Ya anak Adam, andainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, lalu kau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku datangkan pula ampunan sebesar itu. Makanya Allah panggil kita, Allah seru kita dengan panggilan ya qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak panggil ayyuhal mujrimun, orang pendosa, tidak. Ya ibadi, hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan berhenti berharap rahmat dari Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa selama masih pada waktunya. Selama masih pada waktunya, belum kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil ya mati, gargar, sudah tenggorokan nafas. Kiamat besar ketika terbitnya mentari
di sebelah barat. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Di antara makna al-mu'min adalah amina biqaulihi innahu haqq, bahwasanya dia memberikan keamanan dengan perkataannya dialah yang sebenarnya. Jadi orang merasa aman ketika mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena segala yang dari Allah itu hak. Makanya para sahabat itu cepat dia nyaman dan cepat beriman karena dia aman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pikir-pikir lagi. Tidak pikir-pikir lagi. Asal dari Allah dan Rasul, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi tidak pakai pikir-pikir panjang. Sebab kalau pakai pikir panjang akan melahirkan keraguan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Ibnul Jauzi, mudah-mudahan kita selesai dengan di sini, fa ammal mu'min fa fihi sittatu aqwal. Adapun kalimat atau nama Allah Al-Mu'min, padanya terdapat 6 pendapat atau perkataan ulama. Annahu allazi amana an-nasa zulmah. Yang pertama seperti yang disebutkan tadi, yaitu yang membuat manusia aman takkan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis disebutkan orang Bani Israel itu menggugat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada juga yang menggugat Allah Tabaraka wa taala. Apa digugatnya? Dalam hadis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mathalul ladzina innama mathalukum wa mathalul ladzina min qablikum kamathali rajul istajara ujara. Perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian ibarat seseorang mempekerjakan para pekerja. Fa aimalatil yahud minal ghadwati ila dhahira. Orang Yahudi beramal dari pagi sampai siang. Wa amilatin nasara minadh dhuhri atau minadh dhahirati ila al-'asri. Beramal pula orang Nasrani dari zuhur sampai asar. Fa'utu qiratan qiratan. Mereka diberi pahala masing-masing satu qirat. Berbandingannya. Lalu familtum antum, kalian beramal bekerja dari lepas asar sampai ila ghurubis syams. Orang Yahudi menggugat, ya Rabbana amilna akthar wa aktwal, kami beramal lebih banyak dan lebih panjang waktunya. Mana panjang? Antara waktu dari pagi sampai zuhur, dari asar sampai maghrib. Nah, panjang pagi sampai zuhur. Mana panjang sudah zuhur sampai asar? Pada sudah asar sampai maghrib. Sama? Cetung dulu je sampai sama je. Cetung dulu nak. Sama? Enggak, panjang leh sudah zuhur. Cetel buka jam waktu ya. Masuk zuhur jam berapa? Jam 2 lewat 2 minit. Iya. Jam 2 lewat 2 minit. Masuk asar 2 lewat 8 boleh. Masuk asar 2 boleh. Bila sok gai kau capek azan enggak tadi ya. Jam 8 jam berapa? Lewat 3 minit. Balabion tak nanti tadi. Balabion tadi. Alah. Berarti panjang juga le. Bezo juga. Naam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang kedua awalnya layo di belakang. Itu deh. Mereka tengah semangat bau. Awal labi tenaga. Tapi berupa dua qirat. Lalu Allah SWT memberikan atau menjawab mereka, hal zalamtukum min haqqikum syai'an. Ada enggak hak kalian yang tidak saya bayarkan? Kan zalim itu kan tak memberikan
hak kepada yang berhak? Tentu jawabannya la ya Rabb, tidak ada hak kami yang tidak engkau berikan. Terus kenapa? Tapi mereka kenapa diberi lebih? Itu zalika fadli utihi man asya. Itu kelebihanku yang aku berikan pada siapa yang aku inginkan. Makanya kalau dibawa dek misalnya kepala kantor atau direktur misalnya gaji misalnya berapa? 3 juta sebulan, B 3 juta 3 juta. Sudah itu lah biang kek nan sang kode B 5. Jangan bang ini janji 3. Ya nak? Haknya mambai lah biang kek nan lain. Ini itu masalah bingi. Bingi. Tiba ni mau gaji bingi, tiba bakojo dak bingi lah. Kan ya? Tiba bakojo le bingi. Kau bingi ambil sapu dia kan mensapunya nya, wang tawi nyapu kan ada itunya dah. Tiba ni mau gaji tu bingi. Itu masalah. Ketika aja sama mali-mali aja sudah. Pas nemo bau apa dia lah biar dia nyonya dak adil dia kan ya dia. Di mana tak ada adil? Hak sudah diberikan sempurna. Ya kan? Upah sudah sempurna, di mana ada adil? Maka itu yang sering terjadi juga di manusia. Ya nak? Lah di baik gaji sama dengannya tu lah biang kan seorang kau. Wangi juru. Apa dia biang? Tentu dia memberikan hak dia. Nah, ada yang mau jual gara-gara itu. Kadang demo di perusahaan. Si anu mau masuk dapat gaji sekian. Dah dulu lama dah dapat gaji sekian. Tiap sampai apa dia lambat tiba, apa dia capek tiba. Bagi yang kemudian tinggi gaji, yang dulu sekian gaji. Sama presiden Soeharto mau gaji dulunya. Pak Jokowi mana tinggi? Tinggi saja Jokowi lah. Tidak kan jangan debat lah. Apa dia Pak Jokowi banyak, Pak Soeharto kene? Apa dia dulu Soeharto? Nah, jadi haknya sudah diberikan. Hak ini sudah diberikan. Jelas? Nah, jadi Pak Solo gaji contoh jasa Soeharto leh. Nyawa Soeharto bapulah 2 kilo. 1.000. Ya tirunya 1.000 Pak ya. Kini 1.000. Harusnya kalau 30 juta 30 juta sudah gaji. Iya loh. Nah, itu dia. Baik. Jadi memberikan rasa aman, Allah tak akan menzalimi kita. Alhamdulillah. Itu makna al-mu'min. Makna kedua, annahul mujib, bahwa Allah mengabulkan. Artinya seseorang meminta kepadanya, aman pasti dikabulkan. Allah berjanji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, minta kepadaku, aku beri. Janji Allah. Allah tak pernah mungkir. Yang ketiga di antara maknanya annahu allazi yusaddiqul mu'minina idza wahhaduhu, bahwa dialah yang membenarkan orang-orang beriman apabila mereka mentauhidkannya. Nah, ar-rabi yang keempat annahu allazi wahhada nafsahu, dia sendiri yang mentauhidkan dirinya sehingga kita tinggal mengikutinya. Liqauli syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadati kecuali dia sendiri, tidak ada yang lain. Yang kelima, annahu allazi yusaddiqu ibadahu wa'adahu, yaitu yang akan menepati janji hamba kepada hambanya sehingga aman. Kalau orang yang selalu tepat janji, aman kita, makanya dia memberikan rasa aman. As-sadis annahu allazi yusaddiqu dzununa ibadil mu'minin wa la yakhbu amalahum, dan disebut juga dengan al-mu'min karena dia tidak pernah membuat orang berputus asa. Dia akan sesuai dengan dugaan atau harapan hamba-hambanya. Seperti dalam hadis katakan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia bersangka baik, insya Allah dia akan mendapatkan yang baik. Jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kesimpulannya bahwa As-Salamu Al-Mu'minu adalah dua nama di antara nama-nama Allah yang husna, dan kedua-duanya menunjukkan
bahwa ada sifat yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang mesti diimani sehingga tidak terbatas pada bilangan tertentu. Karena di ayat tadi saja berapa nama yang disebutkan tadi? As-salam wallahu allazi la ilaha illa huwal malik al-quddus. Terus as-salam al-mu'min. Al-mu'minul mutakabbir. Al-mu'min al-muhaimin. Al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Berapa tadi? Lupa metong jadi dia. Naam. Wallahu allazi la ilaha illa huwal maliku, 1, al-quddus, 2, as-salam, 3, al-mu'min, 4, al-muhaimin, 4, 5. Metong deh jo bojo deh jo. Otong lah dah letong. Sampai di mana tadi? Al-muhaimin ya. Al-aziz, 6, al-jabbar, al-mutakabbir, 8. Di situ saya sudah 8 nama dan 8 sifat. Ya, yang tidak disebutkan dalam sifat-sifat yang dibatasi oleh sebagian kaum muslimin. Maka pembatasan itu yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, tidak ada batasan tertentu bagi nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya sangat banyak, diantaranya ini yang disebutkan oleh beliau. Oleh sebab itu maka imanilah sifat-sifat sam'iyah yang cara mengetahuinya adalah melalui pendengaran yang diwahyukan kepada kita hamba-hambanya melalui para nabi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita. Kalau tengok-tengok condol lah paham sudah. Ya kan? Tidak ada cancan nak bertanya condol kan? Alhamdulillah. Nah, kalau kita tutup ajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.